Apa yang kamu butuhkan? Mari sama-sama kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ke 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini memang saya juga sempat melihat dan sempat menyaksikan bahwa banyak orang mengalami penipuan, bahkan menjadi korban dari pelaku penipuan uang pun hal-hal yang lain, bahkan juga tertipu dengan berita hoax, dan pada akhirnya orang itu merasa cemas, takut dan panik. Dan dalam kepanikan inilah Bapak Ibu memang biasanya akan dimanfaatkan oleh dunia untuk kita menuruti kemauan mereka, menuruti keinginan mereka, dan ujung-ujungnya pasti kita akan dimintai uang atau hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Dan dalam kondisi yang panik, takut dan cemas, itu pasti kita tidak akan pernah berpikir dengan tenang, dan pada akhirnya orang-orang sekitar kita abaikan dan kita tidak akan pernah peduli dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh yang paling sederhana dari orang-orang yang secara tidak sadar mereka sedang melawan dan memberontak terhadap Tuhan, yaitu orang yang kecanduan rokok atau hal-hal yang lain. Dan Bapak Ibu tahu bahwa seorang bernama John Frey mengatakan bahwa orang percaya punya 3 musuh, yaitu kedagingen, iblis, dan dunia. Dan ketiga hal ini sangat berkaitan erat, membuat seseorang bisa melawan Tuhan dan akan memberontak terhadap Tuhan. Jadi iblis memanfaatkan cara dunia, dan disitulah kelemahan kita, kerentanan kita dimanfaatkan untuk melawan Tuhan. Sebagai contoh paling sederhana ialah dosa merokok. Karena kita mudah sekali untuk stres, bisa cemas, takut dan panik, kita akan mencari itu di luar daripada Tuhan. Itu biasanya umumnya seperti itu. Dan dunia akan menawarkan itu dengan rokok. Dan dengan kita merokok, kita akan dibuat untuk melawan Tuhan. Kita merusak diri kita adalah bait Tuhan, bait Allah, di mana Tuhan Roh Kudus bertahta dalam hidup kita dan hati kita. Dan apakah itu bisa akan membuat seseorang akan merasa lega, tidak stres lagi, tidak bingung lagi, atau tidak cemas dan panik lagi? Tidak, Bapak Ibu. Seorang bernama Timothy Keller berkata bahwa hati manusia itu kosong. Bila itu hanya diisi dengan hal-hal yang berasal daripada dunia atau hal-hal yang berupa berkat, itu tidak akan bisa memenuhi hati manusia yang kosong itu, Bapak Ibu. Karena hati manusia yang kosong ini adalah ruang yang sangat besar, dan itu hanya bisa dipenuhi sama Tuhan, dan itu adalah tempat di mana hanya Tuhan yang bertahta di situ, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita mencari solusi dari kerentanan kita yang mungkin mudah cemas, panik dan takut di luar daripada Tuhan. Minta Tuhan bertahta menjadi Tuhan dalam hati dan hidup kita. Biarlah dia menjadi raja atas hati dan hidup kita. Biarlah dia memerintah. Dan ketika dia memerintah, pasti kita akan dipimpin dalam sebuah keadaan yang shalom, yang damai sejahtera, yang mungkin itu hanya bisa kita sendiri yang menikmatinya. Bapak Saudara berkat oleh Tuhan, di kondisi-kondisi yang cemas, takut dan panik, itulah momen yang sangat berharga, dan itu memberi tanda bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan Tuhan di situ, membutuhkan pertolongan Tuhan, kita butuh cinta kasih Tuhan di situ, Bapak Ibu. Jangan kita mencarinya di luar daripada Tuhan,
atau kita bergantung kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan, dan kita mencarinya di luar daripada Tuhan Bapak Ibu, maka itu Bapak Ibu tetaplah percaya pada Tuhan yang adalah Raja, adalah Tuhan dalam hati dan hidup kita Bapak Ibu. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari komunitas orang-orang percaya, karena dari situlah Bapak Ibu kita akan saling mengingatkan, saling berkata bahwa jangan, tidak boleh, karena AI tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu. Hanya sesama kita yang bisa melakukan itu. Kiranya dari perenungan kita pada hari ini, apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah Tuhan. Yang kamu butuhkan adalah cinta kasih Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati kita masing-masing. Tetaplah percaya pada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan atas hati dan hidup kita. Terima kasih. Shalom.